Right. Okay. So, good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Alright. In today's Jelas, jelas. lesson, kita di mata kuliah Entrepreneurship Project in Translation, probably ini udah meeting ke-6, if I'm not mistaken, right? Udah pertemuan ke-6. Which means that minggu depan kita akan masuk sekali lagi, and after that, it will be the turn of Miss Salwa to assist you, to guide you di mata kuliah ini. Okay? Di mata kuliah bersama saya, I want you guys to have a little, like, a slight understanding of the translation. Bagaimana sih sebetulnya translation itu, syarat-syaratnya, kemudian apa saja yang apa aja yang perlu dipahami dalam translation, kemudian bagaimana membuat sebuah translation dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. Kemarin sudah kita bahas tentang teori-teori penerjemahan, bagaimana cara menerjemahkan, mengapa kita menerjemahkan, sebetulnya penerjemahan itu artinya apa, dan juga proses penerjemahan itu ada beberapa teori yang kemarin kita bahas. Ada 3 yang, if I'm not mistaken, tahap 4 itu bisa menjadi acuan dari penerjemahan. Yang intinya adalah penerjemahan, it's not only about switching the language, it's not only about like transforming one language to another, tapi juga transforming the feeling and the atmosphere in this language to another language. Jadi bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga menyampaikan what we call that, like menyampaikan ya pesan secara tidak tersirat. Jadi bukan hanya menerjemahkan, tapi juga membantu mencari padanan kata yang benar, sehingga umpamanya kalau di bahasa sumbernya si penulis lagi marah atau si pembicara lagi marah, maka gunakan kosakata juga yang menunjukkan marah atau yang menunjukkan marah atau emosi di dalam bahasa target. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menggunakan penerjemahan yang baik dan benar, maka kita bisa tahu, kita bisa merasakan bahwa pertama, yang kita sampaikan dalam bahasa Indonesia, baik itu tulisan atau tulisan, itu nampaknya tidak seperti terjemahan. Itu yang bagus, ya kan? Kemarin ada kita bahas juga. Kemudian juga pesan atau kayak suasananya juga akan tersampaikan. Kalau dalam bahasa target umpamanya kita menerjemahkan seseorang di atas podium umpamanya, atau tulisan seseorang yang menunjukkan kekesalannya, maka bahasa yang digunakan juga harus menunjukkan kekesalannya. So itu yang kita bahas minggu lalu, dan mungkin nanti bisa didengarkan juga mungkin ada kayak penjelasan yang lebih nanti di materi yang kita bahas minggu lalu. Ada model situasional, ada juga model stilistik dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bahas tentang cara menerjemahkan. Okay? Cara menerjemahkan ini ada 25 aspek penerjemahan di dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. So, jadi bahasa yang dinominasi di Barat kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena menerjemahkan itu kita harus tahu juga bahasa awalnya. Kalau kita menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan menerjemahkan bahasa Jerman ke bahasa Indonesia atau bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, itu akan ada perbedaan teori. So, ini kita lebih fokus kepada English translation-nya. Jadi menerjemahkan bentuk bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada 25 sebetulnya yang akan menjadi keseluruhan pembahasan untuk hari ini, but because the limit of time, we cannot accommodate all those 25 English translation guideline at one meeting. Then I decided to menjelaskan beberapa guideline terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan bagikan tugas kepada teman-teman mahasiswa yang ada di dalam kelas ini untuk
menjelaskan atau membuat slide PowerPoint yang sama seperti saya buat dengan materi yang akan saya berikan atau dengan buku yang ada dari saya. Jadi buku ini tidak ada soft copy-nya, so nanti di akhir saya akan instruksikan salah satu dari kalian untuk ya menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan menyerahkan materi-materi yang ada di sini untuk dijadikan tugas. But I will clarify that kind of instruction later on to make it more detailed, right? So now kita fokus ke English session guideline. So we have first one we have right. Oke, bisa terbaca semuanya? Sir, Bisa kecil, terbaca Sir. semuanya? Iya, Sir. Ya. Kecil tuh. Nah. Kecil, Sir. Hurufnya kecil. Iya, Sir. Agak digedein lagi sedikit, Sir. I don't know. Ini menurut saya sepertinya Tapi saya kelihatan dah nih, Sir. Nggak pengen gedein lagi, Sir. Tapi itu ya. udah bisa, Sir. Udah jelas. Kalau saya buat seperti ini, Iya, Sir. Udah di HP dulu. yang tadi bisa. Dia yang kayak tadi aja, Sir. Tapi kayak tadi Yang bisa ini- Sir. Yang ini bisa enggak, Sir? Bisa di Zoom tuh, Sir. Oke. Jadi seperti tadi aja nggak apa-apa, nanti ada beberapa mungkin nanti yang tidak nampak boleh dilihat. Tapi kayaknya sih itu nggak nampak sih. Cuman yang nggak nampak mungkin karena kita pakai HP dan kualitasnya kecil, maka susah untuk di. Bisa di Zoom, Sir. Oke. Jadi di dalam bahasa Inggris, ini khusus untuk bahasa Inggris ya, penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ada perubahan sedikit, atau mungkin dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia mungkin ada perubahan di sana sini. Tapi secara keseluruhan ini adalah teori translation yang ada untuk penerjemahan bahasa Inggris. Alright, so number one, bentuk jamak dalam bahasa Inggris. Bentuk jamak dalam bahasa Inggris biasanya ditunjukkan dengan kata bagaimana. Bagaimana kita melihat bentuk itu jamak? Penggunaan S tuh, Sir. Oke, penggunaan S. Ada ditambah S di belakangnya, betul nggak? Iya, Nah, Sir. kalau dalam bahasa Indonesia, bagaimana kita tahu sesuatu itu bentuk jamak atau tidak jamak? Ada pengulangan, Sir. Ada pengulangan kata. Contoh, oke, makanan dalam bahasa Inggris food. Kalau Yes, sir. dia mau bentuk jamak menjadi food, right? Iya. Or makanan dalam bahasa Indonesia kalau mau dalam bentuk jamak menjadi makanan-makanan. Iya, Sir. Oke. Atau bisa ditambahkan dengan auxiliary yang lain, contoh berbagai macam makanan atau beberapa macam makanan. So perbedaan dari bahasa yang ada di dominasi barat atau kayak Eropa, bahasa Belanda, mereka menggunakan identifikasi khusus terhadap bentuk jamak. Beda dengan Indonesia yang kita tidak mempunyai bentuk jamak sebetulnya. Kita tidak mempunyai bentuk jamak dalam satu kata. Oke, kita bisa merasa-rasa bentuk jamak tersebut. Nah, jadi di sini ada perbedaan translation. Kalau kalian menerjemahkan bentuk jamak, maka key point-nya adalah kata jamak dalam bahasa Inggris tidak selalu ya, pernah, tapi tidak selalu diterjemahkan menjadi kata ulang atau bentuk reduplikasi. Bentuk ulang dalam bentuk reduplikasi yang kita maksud yang seperti tadi, umpamanya teman-teman, umpamanya ya, atau keluarga-keluarga, atau rumah-rumah, atau mungkin seperti tadi makanan-makanan, itu adalah reduplikasi. Nah, bentuk reduplikasi ini tidak selalu digunakan. Jadi nanti kalau disuruh menerjemahkan dalam bentuk jamak, dia harus menampakkan bahwa dia itu jamak, tapi tidak mesti harus diulang-ulang beberapa kali dalam beberapa kasus. Contoh,
The teachers, which is plural, itu jamak, the teachers started to apply the distance learning model even in the post-COVID-19. Terjemahannya ada dua versi di sini yang saya sebutkan. Pertama, guru-guru mulai menetapkan model pembelajaran jarak jauh walaupun di masa pasca COVID, atau dewan guru atau para guru mulai menerapkan model pembelajaran jarak jauh walaupun di masa pasca COVID. Oke. Kira-kira di antara kedua pilihan tersebut, yang mana yang lebih nampak yang lebih nampak naturalnya, atau lebih natural, atau kita bisa sebut lebih tidak nampak bahwa itu bahasa terjemahan? Yang B, Sir. Yang B, Sir. Iya. Oke. Di antara kedua tersebut, ada yang bilang bahwa itu B yang lebih tidak nampak, atau yang A yang lebih tidak nampak, sehingga membuat A atau B yang tadi itu lebih bagus di antara keduanya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa guru-guru mulai menerapkan model pembelajaran jarak jauh. Guru-guru itu juga masih bisa diterima karena dia masih menunjukkan jamak tapi tidak menghilangkan esensi bahasa naturalnya. Oke. Dan yang D, dewan guru, itu juga sama. Kita pernah bilang itu guru-guru, atau pernah juga para dewan guru. Dewan guru atau para guru mulai menerapkan model pembelajaran. Sama. Dewan guru atau para guru juga esensinya sama, itu bukan satu orang. Guru-guru juga sama, esensinya itu bukan satu orang. Jadi dalam konteks ini, keduanya boleh digunakan, hanya saja ini hanya bentuk bentuk bahasa saja yang berbeda. Karena maknanya dua-duanya bisa diterima. Tadi di sini kata kuncinya adalah kan tidak selalu diterjemahkan. Masih ingat kan kata kuncinya? Tidak selalu diterjemahkan. Yes, Sir. Tidak selalu diterjemahkan. Artinya bisa terkadang dalam satu kondisi itu diterjemahkan dengan bentuk reduplikasi, atau dalam beberapa kasus dia tidak digunakan dalam bentuk reduplikasi. Nah, di sini dalam contoh A, dia boleh digunakan dua-duanya. Karena dalam konteks ini, dua-duanya bahasanya mungkin bisa diterima. Tapi kita kan kemarin juga sudah lihat teori penerjemahan, bahwa kita harus tahu tren bahasa atau kenormalan bahasa di bahasa target, atau di bahasa yang akan kita terjemahkan, bahasa yang akan kita jadikan sebagai terjemahan. Contoh kayak bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka kita harus tahu tren bahasa di bahasa Indonesia tersebut. Contoh, guru-guru mulai menerapkan dengan para guru, yang paling banyak digunakan yang mana? Para guru. Maka di antara kedua ini, para guru dan guru-guru itu lebih mudah diterima yang B, dewan guru atau para guru. Karena kenormalan bahasa bukan benar salah dalam kasus ini. Ya kan? Kenormalan bahasanya itu guru-guru dipakai atau dewan guru, atau dewan guru tidak dipakai dibandingkan para guru. Oke. Nah, ini juga harus kita melihat dari nanti bahasa sumbernya. Contoh bahasa sumber, apakah dia di situ menunjukkan rasa hormat kepada guru? Kalau bahasa sumber atau buku yang diterjemahkan itu menunjukkan rasa hormat kepada seorang guru, maka itu kan kita bisa ketahui dari feeling yang kita baca ya. Apakah dia konteksnya itu mau memarahi guru atau ingin mensupport guru, kan tahu kita ya konteks tulisan awalnya. Nah, kalau kita tahu, kalaupun menunjukkan rasa hormat, maka yang mana yang lebih hormat? Para guru atau guru-guru? Para guru. Para guru atau dewan guru itu kayak lebih hormat karena ada seperti kayak dewan atau kata-kata para, it's more polite dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam kasus ini kalau konteksnya mau marah-marah, maka mungkin guru-guru. Oke.
Atau kalau mungkin konteksnya mau betul-betul menjelekkan sekali, maka oknum guru ya kan bisa ditambahkan seperti itu. Nah, sesuai dengan guideline di sini tidak selalu. Nomor satu, contoh A itu boleh diterjemahkan atau tidak diterjemahkan. Seperti boleh direduplikasi atau tidak direduplikasi. Itu bergantung atau tergantung kepada bahasa sumber yang pertama, kemudian bahasa target kita. Apakah bahasa target kita lebih mudah diterima dalam konteks umpamanya bahasa akademis. Kalau bahasa akademis maka para guru atau dewan guru lebih sering digunakan dibandingkan para guru-guru. Nah, kalau kita konteksnya terjemahkan itu teksnya adalah teks akademis, maka dia para guru atau dewan guru jauh lebih cocok. Sampai di sini paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham, Sir. Oke. Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, good. Berarti saya masuk ke contoh yang kedua. Ada apa, Nora Sandi? Nggak ada, Nora Sir. Sandi? Ketukan, Sir. Oh, Nora Sandi angkat tangan. Oke, kalau ada yang mau tanya boleh juga angkat tangan, nanti saya bisa stop. Oke, yang kedua, members. Members di sini adalah bentuk jamak dari member, ya kan? Anggota. Few member, beberapa anggota. Support the movement, mendukung pergerakan itu. Nah, lihat dalam konteksnya. Few members support the movement. Kita belum tahu nih nuansanya atau situasinya apa, maka kita tidak fokus dulu ke situasi. Kita lihat ke pilihan terjemahannya. Tidak banyak anggota-anggota yang mendukung pergerakan itu, atau tidak banyak anggota yang mendukung pergerakan itu. According to you, which one is the most appropriate one to use? B. B, Sir. B, Sir. Tidak banyak anggota yang mendukung pergerakan itu. Karena kita jarang menggunakan tidak banyak anggota-anggota, tidak banyak anggota-anggota yang mendukung pergerakan itu. I think that it is like udah nampak sekali itu udah bukan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan konteks pada saat ini. Oke, ditambah kan kemarin kita udah bahas juga tidak boleh ada pengurangan makna di dalam menerjemahkan, ya kan? Sekarang ada berkurang di situ satu kata anggota. Yang seharusnya anggota-anggota kita kurangi menjadi anggota saja. Kan ada dikurang itu. Apakah maknanya berkurang? Enggak, Sir. Kayaknya, Sir. Enggak, Sir. Enggak. Enggak, Sir. Yakin tidak? Karena berarti jadinya anggotanya, yang pertama anggotanya banyak. Di bahasa sumber, dia bilang anggotanya itu banyak. Di bahasa target, kalau kita hapus, dia berkurang nggak? Berkurang berarti, Sir. Tapi maknanya nggak bukannya sama aja. Maknanya enggak berkurang. Ada siapa yang mau bilang bahwa maknanya itu nggak berkurang? Kenapa? Maksudnya intinya tetap ada anggota, Sir, gitu. Anggotanya Cuma emang ada pengurangan. di bahasa Indonesia yang kita pilih itu tetap anggotanya banyak atau anggotanya satu? Anggotanya banyak. Tidak banyak anggota, walaupun tidak ada dua kali atau tidak ada duplikasi, tidak banyak anggota-anggota, kita hapus. Atau apakah dia menjadi singular? Kalau anggotanya ini kalian bisa lihat dari bagaimana gimana? Kalau yang B itu Sir lebih bahasanya lebih formal kayak gitu, Sir. Yap, benar. Jadi yang di atas anggota-anggota diganti, dihapus jadi anggota saja. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan kenapa dia tidak disebut sebagai pengurangan makna. Pertama, karena anggota, namanya juga anggota, berarti dia banyak, betul nggak? Jadi tidak perlu kita tambahkan bahwa dia itu anggota-anggota. Yang pertama. Yang kedua,
bentuk jamaknya, walaupun tidak ada reduplikasi lagi, bentuk jamaknya sudah terwakilkan dengan kata-kata tidak banyak. Iya, Sir. Yes, sir. Nah, kalau mau lebih mudahnya, contoh lebih mudah, kalau saya ganti some members, beberapa anggota-anggota, ya kan nggak usah lagi kan, saya bilang beberapa anggota saja sudah cukup. Maka tidak mesti harus direduplikasi, harus melihat apakah maknanya akan lebih efektif kalau dia tuh direduplikasi atau tidak diduplikasi. Oke. Kalau bisa dua-duanya, maka lebih bagus direduplikasi supaya bahasanya lebih efektif dan tidak bertele-tele, dan juga harus mementingkan suasana, bahasa, makna, dan juga konteks pembicaranya. Oke. Iya. Yang di B, contoh B ini paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham, Sir. Paham. Have died in the battle. Tidak kurang dari 200 orang, banyaknya prajurit-prajurit yang gugur dalam pertempuran itu. Atau tidak kurang dari 200 prajurit yang gugur di dalam pertempuran itu. Atau tidak kurang dari 200 orang, banyaknya prajurit yang gugur di pertempuran itu. Nah, yang mana yang lebih cocok? B, sir. B, Sir. B, Sir. B. Oke. B. Kenapa B? Karena udah disebutin jumlahnya. Sebentar. Gimana? Ada yang bisa bilang kenapa B? Karena udah disebutin jumlahnya, sir, 200 orang. Oke. Karena Terus kenapa kata-kata B? banyak Kenapa juga yang B? Karena prajurit dengan prajurit satu, ini ada yang prajurit, ada juga yang prajurit doang. Kalaupun dihapus, makna dari pluralismnya itu, makna dari jamaknya itu sudah tergantikan dengan kata-kata 200. Karena kalau saya bilang 200 berarti ya namanya juga 200, berarti ya 200 itu jamak, walaupun tidak harus saya bilang 200 orang-orang gitu, atau bukan, atau 200 rumah-rumah gitu. Saya bilang 200 rumah udah juga masuk dalam kategori dia itu untuk jamak. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Sir. Insya Allah, Saya Bisa, Sir. Yes, Okay, Sir. next. Ingat nih, ini masih guideline 1, kita masih punya 24 guideline lagi. Tapi nggak akan kita bahas hari ini semua. Oke, next. Guideline kedua tentang apa? Kata sandang tak. Kalian sudah masuk mata kuliah grammar ya? Atau structure ya? Udah, Sir. Udah, Sir. Indefinite article itu yang mana sih sebetulnya? Sama N. Sama N. Iya, Sir. Nah, oke. Di sini disebutkan ada sama N. Kenapa itu disebut artikel yang indefinite, tidak tentu? Kenapa? Karena kalau sekiranya saya bilang umpamanya a book, sebuah buku, maka kita belum tahu, the speaker and also the audience sama-sama belum tahu buku yang mana. Ya kan? Makanya disebut tidak tentu, indefinite. Namun kalau saya bilang the book, maka saat itu asumsinya bahwa the speaker and the interlocutor atau pendengar itu juga sudah tahu
buku yang mana yang akan dibahas? Contoh, go to the class. Kalau saya suruh umpamanya salah satu dari teman mahasiswa Cibral, go to the class, itu artinya si Cibral, saya asumsi bahwa si Cibral sudah tahu kelas mana yang dia harus pergi. Berarti spesifik gitu ya, Sir? Lebih jelas. Ya, kalau the itu spesifik. Tapi kalau saya bilang Cibral go to a class, maka Cibral akan belum tahu, dia pergi ke sebuah kelas. Tapi kelas yang mana masih tidak tentu. That's why it call it indefinite article. Okay, so far sampai di kata sandang tak tentu paham ya? Paham, Sir. Sir. Okay, now we move to the key point. Key point-nya adalah di sini kata sandang tak tentu atau indefinite article tidak selalu diterjemahkan. Okay, indefinite article tidak selalu diterjemahkan. Key point pertama tadi di guideline pertama masih ingat? Ada masih ingat? Tidak selalu Tidak selalu apa? diterjemahkan juga, Sir. Harus gitu, Sir. Betul, jamak tidak Tidak harus selalu. direduplikasi. Reduplikasi. Keyword kedua ini atau di poin ini berarti katanya indefinite article itu tidak harus selalu diterjemahkan. Nah, di sini ada kata-kata tidak selalu, artinya bisa iya, bisa enggak. Yang perlu teman-teman pahami semuanya adalah bagaimana cara kita mengetahui ini loh saatnya kita harus terjemahkan dan ini saatnya kita tidak boleh terjemahkan. Oke, bisa dilihat di contoh pertama. Contoh pertama bilang bahwa a door in my house need fixing. Mas Niar, can you please turn off your microphone? Yes, sir. Okay, good. Thank you. A door in my house need fixing. Itu artinya sebuah pintu di rumah saya perlu perbaikan atau diperbaiki. Atau yang B, pintu di rumah saya perlu perbaikan atau diperbaiki. Which one is the most appropriate translation? Pikirkan, kita nggak bahas kondisi dulu ya, kita tidak bahas situasi, kita tidak bahas dulu konteksnya, kita tidak bahas dulu apanya, kita bahas nih maknanya dulu. Oke, di maknanya A atau B yang lebih mudah diterima? B. Kedua-duanya. Pintu di rumah saya perlu perbaikan atau sebuah pintu di rumah saya perlu diperbaiki. B. Oke, angkat tangan kamu. Kalau angkat tangannya pakai klik tadi ya, kalau sekiranya kamu pilih B. Oke. Oke, Yasinar juga merasa itu B. Oke, Feby juga. Oke. Masnya oke. Saya anggap banyak yang mengatakan saya banyak yang mengatakan bahwa pintu di rumah saya perlu diperbaiki. Oke, sekarang kita lihat maknanya. Oke. A door in my house need fixing. Dia ingin beritahukan apa di situ? Ada pintu Pintunya perlu yang harus diperbaiki. Iya, Sir. Ada pintu di rumahnya perlu diperbaiki. Iya, Sir. Berapa pintu? 1. Satu. Oke. Berarti ada satu pintu, bukan 2 pintu di rumahnya yang perlu diperbaiki, tapi satu pintu yang ingin diperbaiki, yang perlu diperbaiki. Jadi, kalau sekiranya saya pakai terjemahan yang B, apakah ada makna yang berkurang? Ada, sir. Kurang. Apa maknanya? Kan sebuah di situ kan berarti 1 gitu, sir kan? Uh, Pintu berarti semua pintu di rumahnya. Ya, sir. Oke. Berarti, apakah tidak ada yang digantikan? Kayak bentuk jamak tadi. Bentuk jamak tadi, kalaupun kita potong, tetap ada yang menggantikan makna dia di situ kan? Ini apa nggak ada yang bisa menggantikan?
Tidak? Ada? Atau bagaimana? Gimana ya? Ada nggak yang bisa menggantikan bahwa walaupun dibilang pintu di rumah saya perlu diperbaiki, orang tahu bahwa itu pasti satu pintunya gitu. Ada nggak? Kok dikatakan spesifik pintu gitu, apa, Sir? Sir? Pintunya apa gitu, Sir? Nah. Bisa kita kalau satu pintunya yang perlu diperbaiki, misalnya pintu kamarnya atau pintu dapur. Artinya tidak tentu ya kan? Iya, Sir. Iya. Oke. Berarti satu yang bisa saya pahami di sini bahwa teman-teman juga udah paham bahwa pintu di rumah saya perlu diperbaiki itu belum jelas. Pintu yang mana? Tapi kalau saya bilang sebuah pintu di rumah saya perlu diperbaiki, itu udah jelas belum? Jelas. Sebuah pintu, we don't know which door, right? Sebuah pintu yang nggak tahu entah mungkin pintu di ruang tamu atau pintu di depan, pintu kamar mandi, atau mungkin pintu berangkas emasnya. Wah. Ya kan? Iya. Nah, itu kita nggak tahu pintu yang mana. Sama seperti yang di bawah, yang B kita juga tidak tahu pintu yang mana. Tapi masalahnya yang B ada kurang maknanya satu, yaitu we don't know how much door yang perlu diperbaiki. Okay, we don't know which door that need to be fixing, atau we don't know how many door that need to be fixing. Jadi yang paling benar di sini adalah sebuah pintu di rumah saya perlu diperbaiki. Iya. Karena ada makna yang tidak bisa dihapus. Ketika dia dihapus, maka hilang maknanya dan tidak ada yang bisa menggantikan makna tersebut, maka dia tidak boleh dihilangkan. Berarti di sini, sebuah pintu di rumah saya perlu diperbaiki, itu jauh lebih lengkap maknanya. Di rumah saya perlu diperbaiki. Ada pertanyaan? No, Sir. Benar. Ada Tidak, pertanyaan? Sir. Sir, kalau misalkan, Sir, Mengerti ya? halo, Sir. Kalau misalkan Ya. kita buat salah satu pintu di rumah saya perlu diperbaiki, gimana, Sir? Bisa juga. Oh, oke, Sir. Tapi kalau salah satu pintu, itu juga berarti itu menunjukkan directional. Jadi kayak ada salah satu, tapi kalau saya ini tidak tahu. Berarti harusnya itu one off gitu ya. Kalau terjemahan di atasnya. Itu kayak maknanya udah berubah. Bukan lagi hilang, tapi maknanya udah berubah. Oh, iya, Sir. Ya kan? Oke. Oke, yang B. A dog is an intelligent animal. Oke, kalian bisa baca deh pilihannya. A atau B? B. B, Sir. A atau B? B, Sir. B, Sir. B. B, Sir. B. B. Angkat tangan kamu, karena paling banyak yang teriak B. Angkat tangan kamu kalau sekiranya kamu pilih A. Nggak ada. Nggak ada? Oke. Right. Di sini, fungsi dari indefinite article berubah. Di sini, di yang B, itu fungsi dari indefinite article itu berubah. It's no longer to show the quantity. Bukan lagi nunjukin jumlah tapi di situ. Tapi generalisasi. Generalisasi. Kalau saya bilang, a dog is an intelligent animal, apakah maknanya seekor anjing atau anjing secara keseluruhan? Anjing secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Oke, berarti itu adalah binatang itu secara keseluruhan. Jadi tidak boleh diterjemahkan. Hurufnya tetap sama, e atau en, tapi dia fungsinya berbeda dalam bahasa Indonesia. Karena kan kita menerjemahkan kan, bahasa Inggris dia gunanya sama, di bahasa Indonesia dia berubah fungsinya. Ada dua dia fungsinya ternyata dari indefinite article. Oke. Contoh lagi, mungkin kayak
a human can understand language, atau gini ya, a person will cry. Sorry, bukan itu. Kayaknya nggak cocok juga. Kalau bahasa Indonesia gini kayak, kalau manusia pasti sedih nengok itu, gitulah ya. Kalau dia manusia pasti sedih nengok itu, maka dia di situ a person atau apa gitu kan, dia pakai indefinite article, tapi apakah itu hanya satu manusia? Apakah atau seluruh manusia? Kan itu yang jadi pertanyaannya. Di sini, a dog is an intelligent animal, itu artinya binatang atau anjing ini adalah binatang yang cerdas. Tidak hanya tertuju kepada satu binatang atau dua binatang saja, atau spesifik binatangnya, tapi keseluruhan binatang di seluruh dunia ini yang namanya anjing is an intelligent animal. Oke? Okay? Yes, sir. Paham? Paham, Apa, sir? Okay. I will move to guideline 3. Ada pertanyaan di guideline 2 dan guideline 1? No, sir. No, sir. Nomor, Good. sir. Next. Nah, tadi ada kata sandang tidak tentu. Sekarang kata sandang tentu. Yang tadi bentuknya adalah e atau en, di sini bentuknya de. Oke. Kalau saya rubah contoh ya. Saya balikkan dulu. Kalau saya bilang the book is on the table. Oke. Saya balikkan dulu slide-nya supaya kalian tidak lihat penjelasannya dulu ya. Tadi udah terlihat ada beberapa. The book is on the table. Itu artinya apa? Buku di atas meja. Nah, ada yang bilang buku di atas meja, ada yang bilang buku itu di atas meja, ada yang bilang bukunya di atas meja. Nah, kalau kita lihat dari konteks ini, berarti ada beberapa perbedaan penerjemahan. Karena de dalam bahasa Inggris itu cuma satu kata, de. Tapi dalam bahasa Indonesia itu bisa banyak maknanya. Buku tersebut di atas meja, bisa juga. Nah, bagaimana cara melihatnya? Lihat, di sini ada sekitar 2 key point. Oke. Key point, kalau yang key point pertamanya adalah kata sandang tak tentu, kata sandang tentu ya, kata sandang tentu atau definite article atau de, dia disebut itu tertentu karena udah jelas dia orang yang mana. Seperti yang saya jelasin yang tadi ya. Kalau saya bilang the book is on the table, kalian udah tahu itu buku apa. Saya udah ngomongin buku tersebut duluan, umpamanya kayak gitu kan. Kayak contoh tadi umpamanya, materi ini saya ambil dari buku ya, and the book will be sent to your friend, umpamanya kayak gitu. Berarti buku yang saya omongin tadi akan saya kirimkan ke teman kalian. Nah, buku itu kan kita sudah sama-sama tahu buku yang mana gitu. So, makanya disebut dia itu kata sandang tentu. Nah, definite article itu biasanya de digunakan. Oke. Kalau diterjemahkan dan harus diterjemahkan, kalau memang harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya bisa bentuknya nya, itu, tersebut, dan tadi. Oke. The book is on the table, itu bisa artinya kayak buku tadi itu di atas meja. It also can be accepted that way. Bisa nggak? Bisa kan? Saya bilang seperti itu kayak Bisa, sir. Kamu udah tahu kita Bisa, berarti sir. buku yang mana. Dalam key point 2, definite article atau kata kerja tentu, kata sandang tentu dalam bahasa Inggris tidak selalu, ingat lagi ya, kita punya, tidak selalu harus diterjemahkan, namun harus tergambar. Gambarannya harus ada, tapi tidak harus dibuat buku tadi, buku tersebut gitu. Berarti kalaupun dibuat nggak apa-apa, kalau nggak dibuat juga nggak apa-apa, harus dilihat dari konteksnya lagi. Contoh, yang A, some of the men work in the prison.
Beberapa orang laki-laki tersebut bekerja di penjara. Beberapa dari mereka bekerja di penjara. Beberapa dari laki-laki itu bekerja di penjara, atau beberapa dari mereka bekerja di penjara. Which one is the most appropriate one tanpa mengurangi konteks makna? A. A. A atau B? B. A, Sir. B. B B, atau Sir. A? B, oke. A. Yang B. B, Sir. yang kali bedanya nih, yang A atau B? B. A. Ada yang A, ada yang B. Oke, ada saya lihat Enggak yang jadi, bilang Sir. A. A. Oke. Kayak yang bilang A, kenapa A? Karena Karena, Sir, men tuh ada laki-laki di situ, Sir. Yang kedua mennya kan kayak dihilangin gitu. mengurangi makna. Iya, Sir. Yang B-nya ada yang kayak kurang, Sir. Apa tuh yang kurang yang B? Nggak ada mennya tuh kayaknya hilang di situ. Nggak ada Merekanya itu penjelasan mereka itu siapa, lelaki atau perempuan. Mereka di situ nggak jelas. Iya, iya, Sir. Jadinya A. Oke. Ada yang berarti semuanya setuju A sekarang, karena ada laki-laki. Di B itu nggak ada laki-lakinya, berarti bisa perempuan. Berarti ada makna yang berkurang, betul nggak? Itu maksudnya kan? Betul, Iya, Sir. Sir. Nah, oke. Sampai di situ saya paham. Penjara itu. Di B nggak ada penjara itunya. Penjara kan banyak, Sir. Nah, berarti yang benar yang mana, A atau B? A. Yang A. Tetap A deh, Oke. Sir. Jawabannya adalah A ada benarnya, ada salahnya. B ada benarnya, ada salahnya. Oke, let's see. Yang A. Beberapa orang dari para lelaki tersebut bekerja di penjara itu. Oke. Bekerja di penjara itu adalah yang benar. Karena yang B, penjaranya tidak jelas penjara yang mana. Sedangkan di atas, bahasa sumbernya itu menunjukkan bahwa dia itu ada definite artikel, artinya udah tahu kita yang mana. Oke? Paham nggak? Yang sampai di sini. Nah, yang beda di laki-laki tersebut dengan mereka, kenapa yang mereka yang benar bukan laki-laki tersebut? Karena dalam konteks the men, some of the men, karena dia pakai the, otomatis sebelumnya udah pernah disebutkan men yang mana, betul nggak? Iya, Sir. Jadi Yes, Sir. the men-nya, dia nggak mungkin bilang the man di situ kalau sebelumnya dia belum sebutkan orang-orangnya siapa. Oke. Ketika dia sudah sebutkan the man, maka boleh diterjemahkan dengan mereka karena sebelumnya udah dijelaskan bahwa itu laki-laki. Oh, kata ganti gitu. Juga ada dia kan. Yes, Sir. Nah, Bisa makanya di situ disebutkan sebelumnya, kita bisa buat contoh yang kayak B itu ya, Sir? bisa. Tapi penjaranya nggak pakai itu. Sebelumnya. Kalau di penjara beda lagi konteksnya. Kata-kata di penjara itu dengan bekerja di penjara itu bisa mempunyai makna yang berbeda walaupun di sebelumnya ada penjara disebutkan. Oh iya, berarti sebelumnya itu udah ada disebutin penjara apa gitu ya, Sir ya? Disebutkan pun penjara apa itu, maka dia bekerja di penjaranya itu belum tentu yang mana. Betul nggak? Betul, Sir. Betul, Sir. Karena kayak walaupun umpamanya kita tahu penjara Kaju gitu. Ketika saya bilang saya bilang Cibral ketangkap, dia nyuri bebek umpamanya kan, kemudian dibawa ke penjara, kemudian lihat bahasa Indonesia saya ya, si Cibral ketangkap nyuri bebek, dia dibawa ke penjara dan dia bekerja di penjara. Ada yang aneh nggak di situ kalau kalian detailkan? Kayak aneh gitu sih. Anehnya adalah dia dibawa ke penjara. Oke, kita tahu dia dibawa ke penjara. Karena Dia nyuri dibawa bebek. ke penjara. Oke, saya perjelas lagi ya. Si Cibral nyuri bebek, ketangkap, dibawa ke penjara Kaju.
Dia sekarang bekerja di penjara. Aneh juga, Sir. Aneh, Sir. Masa dia dikena tangkap tapi kerja di penjara? Maksudnya harusnya dikurung gitu nggak? Enggak. That's the point. Artinya dia ditangkap di penjara, habis itu dipekerjakan, biasa seperti itu. That's the point actually. Oke, coba saya ulang lagi. Intinya dia masuk penjara, habis itu sekarang dia bekerja di penjara. Artinya dia kan jadi tahanan tapi dipekerjakan gitu loh, biasa kan? Oh ya, ada. Yes. Jadi si Cibral nyuri bebek, dia ditangkap dan dibawa ke penjara Kaju dan bekerja di penjara. Oke. Anehnya di situ, kalau menurut saya, I don't know whether you feel it or not, dia dibawa ke penjara Kaju, kemudian disebutkan dan dia bekerja di penjara. Itu belum tahu penjara yang mana dia bekerja, karena dia dibawa ke Kaju karena dia nyuri bebek, bukan untuk bekerja. Kemudian ketika saya sebutkan dan dia bekerja di penjara, maka bisa banyak asumsi bahwa di penjara mana disebutnya dia bekerja, karena dia ke Kaju untuk dihukum, bukan untuk bekerja. Nah, tapi kalau saya sebutkan seperti ini, si Cibral nyuri bebek ketangkap, dibawa ke penjara Kaju dan dia bekerja di sana, atau dia bekerja di penjara itu, artinya di penjara mana dia bekerja? Di penjara. Kaju tadi. Kayak akan hilang maknanya kalau saya hilangkan kata-kata itu. Nggak jelas jadi gitu ya, Sir. Oke? Yes, Sir. Oke, Paham Sir. ya? Insya Allah, Sir. Yang B, the best question to the issue is where the president is. Pertanyaan itu terbaik terhadap isu tersebut. Ini saya tambahin terus the-nya itu dengan kata-kata, saya tambahin the. Kalian lihat kursor saya nggak ya? No. Nampak, Sir. Iya, Sir. Nampak ya? Oke. Pak, Sir. Saya terjemahin semuanya ya, yang the ini saya terjemahin dengan ini semua. Oke. Pertanyaan itu terbaik terhadap isu tersebut adalah di manakah presiden itu? Udah pasti salah kan? Iya, Sir. Nah, oke. Ayo kita rubah. Pertanyaan terbaik, itunya hilang nggak? Itunya hilang nggak di pertama? Hilang, Sir. Hilang, Sir. Apakah ketika dihilangkan dia berbeda makna? Beda, Sir. Enggak, Sir. Enggak Oke. sih. Karena Sir kan pasti sebelumnya udah ada kita pertanyaan apa gitu. Oke. Nah, ini penjelasannya agak beda lagi. Karena the best question itu artinya pertanyaan yang terbaiknya. Terbaik. Kan? Karena ada kita tahu pertanyaan yang mana, kan seperti itu tadi pembahasannya ya. Karena dia Yes, Sir. kita. Jadinya harus Nah, pakai itu. Di bawah di B menyatakan pertanyaan terbaik. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang Yang di atas. Terbaik. Di sini udah ada penjelasan bahwa yang menunjukkan pertanyaan yang mana, walaupun tidak disebutkan kata-kata itu. Di sini udah ada menunjukkan bahwa pertanyaan yang mana, walaupun tidak perlu ditambahkan kata-kata itu. Paham ya? Insya Allah Paham ya? paham, Sir. Paham, Artinya, Sir. the ini dihapus pun di bahasa Indonesianya itu nggak apa-apa, karena udah tahu kita pertanyaan terbaik ini udah menunjukkan bahwa dia itu adalah pertanyaan yang sudah diketahui. Pertanyaan yang mana? Right? Paham ya? Dari sini. Paham, Sir. Iya, Sir. Nah, isu the yang kedua, apakah dihapus? Enggak. Tidak, karena masih ada kata-kata tersebut. Karena harus dijelaskan. Karena kalau kita hapus tersebutnya, maka kita tidak tahu isu yang mana. Nggak ada kata
yang menjelaskan lagi. Ya kan? Ya. Yes, sir. Yang pertama, terbantu gara-gara ada kata terbaik. Dia terbantu gara-gara ada kata-kata yang terbaik. Jadi bisa ditunjukkan bahwa dia itu adalah the, kata kerja yang tentu. Tapi kalau ini dihapus, maka tidak ada yang bisa membantu si isu ini. Tidak ada yang bisa membantu si isu, gitu. Maka tidak boleh dihapus. Understood? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Next. Di manakah presiden itu dan di manakah sang presiden? Terhapus nggak? Terhapus. Nah, ini kenapa terhapus? Karena udah ada di isinya, sir. Karena walaupun tidak ada kata-kata tersebutnya atau kata-kata itunya, kita tahu bahwa presiden ini sudah diketahui orang. Dari mana kata-katanya? Dari isu. Dari kata-kata sang ini. Kata-kata sang ini atau seorang presiden, sang itu kan seorang artinya ya. Yes, sir. Dia udah bisa menunjukkan bahwa presiden ini udah diketahui sebetulnya orangnya siapa. Jadi kalau dihapus pun kata-kata itunya, ini tetap namanya kata sandang tentu atau definite article. Jadi sir, the-nya ini, the kan menunjukkan bahwa dia sudah diketahui, ya kan? Presidennya itu sudah diketahui, presiden siapa. Makanya disebut the. Udah jelas presiden yang mana, makanya disebutkan the. Yang ini kan jelas dia pakai itu. Ini nggak ada pakai itu. Apakah yang di kedua ini tetap tergambarkan bahwa dia presidennya sudah diketahui? Iya, sir, kan ada sang. Nah, udah masih diketahui gara-gara dia ada kata sang. Paham ya? So, intinya adalah definite article itu harus ada maknanya. Maknanya adalah sesuatu itu sudah diketahui sebelumnya. Dia bisa dihapuskan kalau ada yang membantu menunjukkan bahwa kata tersebut sudah diketahui. Ada yang membantu. Kalau ada yang membantu, kita boleh hapuskan kata-katanya itu tersebut. Tapi kalau tidak ada yang membantu, maka ini tidak boleh dihapuskan. You got the idea, everyone? Sir, boleh ulang sekali lagi, Sir? Oke, saya ulang ya. Ini saya hapus dulu, udah serabut sekali. Oke, ingat. The ini definite article maknanya adalah menunjukkan bahwa si kata benda tersebut sudah diketahui. Sampai sini paham ya? Yes, sir. Nah, kalau sudah diketahui, berarti makna the adalah menunjukkan dia itu sudah diketahui, maka definite article ini boleh dihapus. Saya kasih tanda kurang, artinya dihapus ya. Yes, sir. Boleh dihapus kalau sekiranya maknanya tetap ada. Makna bahwa dia itu sudah diketahui masih ada. Makna yang menunjukkan, makna ya kita ngomong ya, bukan harus ada kata-katanya. Kalau tidak ada, maka dia tidak boleh dihapus. Oke, contohnya. The di sini boleh dihapus gara-gara, kata-kata itunya boleh dihapus gara-gara apa? Ada kata-kata terbaik. Kata terbaik ini menunjukkan bahwa si pertanyaan itu udah diketahui pertanyaan yang mana, betul nggak? Benar, Sir. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang terbaik. Nah, berarti tidak usah ada lagi kata-kata itu. Karena kata-kata terbaik ini menunjukkan bahwa
pertanyaan itu sudah diketahui pertanyaan yang mana. Jadi ini bisa menjadi makna dari D. Bisa Yes, sir. dipahami itu? Bisa, sir. Bisa, oke. Dihapuskan D-nya, tidak diterjemahkan D-nya kalau sekiranya ada yang menggantikan posisi D untuk menjelaskan. Oke. Oke. Do 3, next. 4. Mungkin 4 lah. Kalau sempat 5 kita akan bahas, kalau tidak berarti 4 aja. Nah, kata ganti. Sekarang tahu nggak kata ganti itu apa dalam bahasa Inggris? Pronoun. Pronoun. Oke. Apa-apa aja mereka? My, banyak sir. You, they, we, she, he, Our, it. her, his. Ya kan? Me, you, him, her, it, dan lain sebagainya. Oke. Key point-nya mudah di sini. Kata ganti dalam bahasa Inggris tidak perlu selalu diterjemahkan. Lagi ya, tidak perlu selalu diterjemahkan. Artinya it can be translated or it can be not translated. Dalam bahasa Inggris secara literal. Ada, tapi tidak harus literal. Contoh. Translation literal, umpamanya saya sebutkan, Lucy goes to school. Okay? Lucy goes to school. Maka subjek pronounnya mana? Subjeknya adalah si Lucy. Sir, tadi saya nggak dengar suaranya, Sir. Putus-putus sir. Sampai mana kalian dengar? Lucy go. Sampai mana? Lucy. Mana? Oke. Contohnya, Lucy goes to school, maka diganti menjadi she goes to school. Betul nggak? Benar. She adalah pronoun. Ya kan? Oke. Kalau saya ganti, my student goes to school. Berarti Lucy yang tadi harusnya diganti dengan she, saya ganti menjadi my student. Umpamanya seperti itu. Oke? Itu juga tetap disebut pronoun. Kata gantinya si Lucy. Paham ya? Sampai di sini tahu ya pronoun itu yang mana ya? Paham, Sir. Right. Nah, kalau memang tahu semua tahu pronoun itu secara keseluruhan, key point-nya adalah tidak harus diterjemahkan secara literal. Literal itu tahu nggak? Kayak literally kata orang ya. Itu artinya kayak kata per kata. Karena ada perubahan pronoun dari satu bahasa barat dengan bahasa kita yang di timur. Kita ini timur. Makanya tetangga kita namanya timur-timur. Jadi yang barat itu kan yang kayak terputus tadi ya. Iya sir. Iya, Sir, nggak kedengeran. Sampai mana? Jadi yang barat. Oke. Jadi yang ada di barat-barat tersebut mempunyai makna yang luas dalam penerjemahan pronoun itu. Contoh, my older brother, my little brother. Ada nggak? My older brother artinya apa di sini di bahasa Indonesia? Abang, kakak laki. Kakak laki-laki. Atau kakak laki-laki. Oke. Kalau my little brother? Adik. Adik laki-laki. Adik laki-laki. Oke. Karena penerjemahannya berbeda,
Kan adik, little brother kayak adik satu kata cuman ya kan. My elder brother itu kayak kakak tertua, kakak lebih tua kan kayak gitu ya. Nah, maka dia terjemahan pronoun itu tidak boleh tercantum dalam bentuk literal. Contoh, kakak, my older brother, kakak laki-laki saya yang lebih tua. Nah, itu kan kayak redundant sekali kan? Kakak laki-laki saya udah cukup. Kenapa harus kakak laki-laki saya yang lebih tua? Kayak gitu intinya pertama. Tidak boleh satu per kata. Kata per kata, oke? Itu yang pertama, yang harus diingat. Tidak boleh kata per kata secara literal diterjemahkan. Kedua, my older brother is married to an English girl. He loves her very much. He loves her very much. Oke, terjemahan. Abang atau kakak laki-laki, kita nggak pakai yang lebih tua lagi ya. Kita pakai yang bawah. Abang, kakak laki-laki saya menikah dengan gadis Inggris. Oke, so far masih aman. Ini he atau her. Ini adalah pronoun. He dan her adalah pronoun. Jadi penerjemahannya adalah dia sangat mencintai perempuan. Dia sangat mencintainya atau dia sangat mencintai istrinya. Yang mana yang paling benar? Yang ini, yang kalimat pertama ini kita anggap salah, ini kita anggap benar. Oke, yang kalimat kedua yang mana? B. D. Dia sangat mencintai istrinya atau dia sangat mencintainya? Oke, yang bilang A dulu baru nanti yang bilang A alasannya apa? Karena kan Sir, pas dia bilang di sini dia laki-laki sangat mencintainya, berarti kan udah reverse-nya ke istrinya, Sir. Terus kalau yang B itu dia sangat mencintai istrinya, sedangkan di situ nggak ada bilang, masa his wife atau apa gitu, kayak penambahan gitu nggak, Sir? Oke, berarti di B itu penambahan ya kan? Yang A itu lebih original dan lebih sesuai dengan maknanya, sesuai dengan kayak itulah, Sir. Oke. Yang bilang D benar? Saya, Sir. Karena di situ abang laki-laki saya menikah dengan gadis Inggris. Jadi dia mencintai istrinya karena sudah menikah, mencintai istri gitu, Sir. Oke. I get the point of each answer. Jadi kalau saya sebutkan seperti ini, yang benar adalah, ini saya sebutkan benar terus ya. Yang benar adalah ini kurang. Oke. Kenapa, Sir? Oke, that's a good question. Kenapa? Karena dia sangat mencintai dia atau dia sangat mencintainya, itu adalah terjemahan secara literal, betul nggak? Dia sangat mencintainya. Betul, Sir. Her. Oh iya, Sir. Itu adalah terjemahan literal dari si her. Tadi kan saya sebutkan bahwa tidak perlu diterjemahkan secara literal. Karena dalam bahasa Indonesia jarang kita gunakan kata-kata tersebut. Kita jarang menggunakan kata pronoun dibandingkan kata terhadap indikasinya. Itu culture kita. Contoh ya, saya rindu orang tua saya, tapi ingin telepon dia. Cocok nggak saya sebut gitu? Rindu ya sama mama ya, pengen telepon lah dia gitu. Cocok nggak? Halo? Yes, Sir. Cocok nggak kalau saya sebut gitu? Saya rindu sama mama saya. Kayaknya pengen telepon lah dia gitu. Cocok nggak? Iya, biasanya kita ngomong seperti itu sih, Sir, kayak di keseharian. Biasanya ngomong telepon gitu, Sir. Nggak bilang dia akhir itu kita nggak pakai.
Iri sama mama ayahnya tuh pengen lah telepon mama itu. Bukan telepon dia. Because mostly kita tidak menggunakan pronoun terhadap seseorang that we respect. Orang Inggris bisa bilang kayak kemana mau pergi kepada mamanya, dia bisa bilang where do you go, kemana kamu akan pergi. Kita berani bilang kemana kamu mau pergi, mama berani. Enggak, Sir. Nah, that's why we're not calling the pronouns. Kita biasa bilang ya enggak, mama mau kemana pergi mak gitu. Saya melihat bapak dan saya memanggil bapak gitu. Bapak mau kemana? Kita pakai bapak mau kemana, not you or where will you go, kayak gitulah. Karena kita tidak menerjemahkan pronoun secara literal. Oke? Paham ya maksud saya? Paham, Sir. Oke. So you need to be careful. Karena kan terjemahan itu bukan hanya menerjemahkan konteks bahasa literalnya, tapi juga menerjemahkan, susahnya menerjemahkan itu menerjemahkan culture-nya juga. Saya nggak tahu kalian udah di BBI atau belum ya. Saya pernah ditunjuk untuk menerjemahkan bahasa orang Filipina, if I'm not mistaken, datang ke sana dan dia ngomong ke depan mahasiswa, kemudian I was assigned to be the translator, to be ya langsung lah bisa menjadi interpreter namanya kan langsung. Jadi si orang Filipina ngomong, ya, I don't know dia tuh di Filipina atau Taiwan atau di mana, saya lupa, pokoknya antara negara-negara yang bahasanya tuh aneh gitu. Oke. Kemudian dia bicara, dia ngomongin tentang kayak apa dia bilang, teman saya gitu, orang tua saya, dia bilang my mom, kemudian dia menggunakan translatornya kan selanjutnya pakai pronoun ya, she kayak gitu ya. Paham kalau saya, umpamanya dia bilang kayak my mom told me to go to the university, kata dia umpamanya seperti itu ya, lebih kurang. Kemudian selanjutnya dia bilang my mom told me to go to this university, but she aware that she has no such a financial ability to give me money, umpamanya kayak gitulah ya. Nah, she itu saya tidak bisa terjemahkan dia. You know why? Nggak sopan gitu. Di bahasa Indonesia aneh kalau terjemahkan. Orang tua saya, mama saya nyuruh saya kuliah, tapi dia nggak punya duit. Dan dia bilang dia nggak punya duit. It's basically okay, tapi not our culture. Karena udah banyak kali isinya. Kalau 3 seperti tadi, still fine, ya kan? Tapi udah di akhirnya nanti bilang kayak, dan dia juga banyak kali dianya, saya akan terjemahkan menjadi kayak, ya, dan orang tua saya juga yakin karena kalau saya akan berhasil kayak gitu. Bukan saya diluputkan dia lagi, karena it's sometimes inappropriate in our culture. Okay? So itu kayak kasusnya. That's why pronounnya itu tidak bisa literal digunakan. You got the idea? Yes, sir. Okay. Yang di B ini, there is a big mango tree in my garden. It bear plenty of fruit each year. Ada sebuah pohon mangga di kebun saya. Pohon tersebut menghasilkan banyak buah mangga tiap tahunnya. Di kebun saya terdapat sebuah pohon mangga, tiap tahunnya menghasilkan banyak buah. Yang mana yang lebih cocok? B. B? B? No. Yang benar adalah A. Yang benar B. Kenapa? Karena pertama, di kebun saya terdapat sebuah mangga, dengan ada sebuah mangga di kebun saya itu sama maknanya ya. Kita jarang sebutkan ada sebuah mangga di kebun saya. Kita bisa sebutkan di kebun saya ada buah mangga. Biasa seperti itu. Ini hanya perkataan konteks ya. Yang bermasalah di pronoun itu di sini. It. Di kalimat A diterjemahkan menjadi
Sir, putus-putus. Itu kan terjemahan si It. Sir, putus-putus, Sir. Ya kan? Nggak kedengeran yang tadi. Oh, sudah sampai Sampai mana di tadi? Sir masih lingkarin it. Kalimat A. Oke. It ini terjemahannya di sini apa yang di A? Pohon tersebut. Pohon. Ya kan? Kalau it artinya itu, betul nggak? Pohon itu, pohon ini, ya gitu kan? Tapi tidak bisa diterjemahkan secara literal. Maka diganti, dihapus di sini. Tiap tahun menghasilkan banyak buah. Sudah selesai. Karena subjeknya mana? Ini dia. Subjeknya ini. Sorry juga. Nah, ini dia. Tidak mesti terjemahkan secara literal. Berarti. Oke. You got the point ya? Ya, Sir. Sir, lagi Do you have any pembahasan questions? Sir. Gimana? Gini, Sir. Jadi dari pembahasan yang Sir bahas ini sangat penting sekali kok kita harus tahu culture bahasa yang negara yang ingin kita translatekan bahasanya itu gitu ya, Sir. Yang seperti minggu lalu saya katakan di video itu yang tentang culture. Yes. We need to know the culture itself. We also need to know bentuk penggunaan bahasa mereka itu biasanya bagaimana. Kemudian kayak tension dari bahasa tersebut juga udah tahu. Contoh ya, umpamanya kita sebut di sini orang sakit hati kan. Kalau kita sebut lembu, orang sakit hati. Kita mau terjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa India. Si bahasa Indonesia bilang lembu. Kemudian kamu pergi ke India, kamu terjemahin umpamanya pakai bahasa India, tapi maknanya lembu, gitu kan? Di sini orang marah, dengarnya di sana orang nggak marah, kayak gitu. Jadi kamu harus ganti minimalnya. Artinya kamu perlu paham juga bahasa target atau bahasa yang ingin kamu terjemahkan. Kenapa di sana nggak marah orang kalau dibilang lembu? Kenapa? Karena mereka pikir itu ya hewan aja ya udah gitu. No, bahkan di India itu hewan itu dianggap suci dan memang dianggap kadang-kadang Tuhan itu di sana di India. Lembu di sana tidak boleh sembarang-sembarang kamu makan lembu. Makan sapi sembarang-sembarang di situ mereka dewa mereka begitu. Bagi mereka itu hewan suci. Oke. Artinya kalau kamu sebut lembu ya orang biasa aja karena tidak menunjukkan ada sesuatu yang contoh di bahasa Indonesia kita bilang hey anjing, tapi kita terjemahkan ke bahasa Inggris hey dog gitu. Dog bagi mereka itu cute animal, right? Okay, Betul kan? We also need to understand the what we call it like the language as a general. Okay? Baik, Sir. Oke, baik. Setelah ini, ada pertanyaan lagi? Sir, No? kenapa tadi yang contoh A, yang kalimat pertama tuh yang A tuh salah? Yang kakak lagi saya yang kedua menikah dengan seorang gadis Inggris. Nah, karena dia itu terjemahan literal. Ini adalah terjemahan literal yang bertele-tele. Nih, older brother, kakak laki-laki yang lebih tua, betul nggak? Oh ya, tapi Sir kalau misalkan yang di bawah itu nggak ada seorang gadis Inggris, sedangkan gadis Inggris kan banyak. Bisa jadi dia nikahnya 2, 3. Dengan seorang gadis Inggris atau tidak ada gadis Inggris, itu kan? Nah, kalau sekiranya ini dihapus, artinya tidak ada seorang gadis Inggrisnya di sini, tidak ada saya tuliskan gadis Inggrisnya di sini, orang tahu juga bahwa si dia ini nikah untuk satu. Kayak semacam mana ya? Kalau saya bilang dalam Indonesia, saya nikah dengan gadis Aceh, mama gitu. Kayak ada semacam like, how do we know it? Like it is feelings or something like beyond the language, like
semantik, bukan semantik sih, it's not semantik. I forgot the term, tapi kayak semacam di bahasa Indonesia itu ada sesuatu yang kita pahami walaupun kita nggak bilang itu secara makna. Contohnya gini, mau pulang dong, saya mau pulang gitu kan. Saya mau pulang, semua bahasa sih seperti itu. Kalau saya bilang saya mau pulang, orang tahu mau pulangnya kemana, walaupun saya nggak sebutkan saya mau pulang ke rumah. Kalau dalam bahasa Inggris dia bilang I will go home. Tapi kalau saya bilang saya pulang di bahasa Indonesia, orang paham bahwa itu artinya saya pulang ke rumah. Dalam konteks ini, di B ini, walaupun tidak ada kata-kata seorangnya, maka di sini tetap dianggap dia seorang, karena kalau saya bilang saya menikah dengan gadis Inggris, itu artinya menikah satu orang. It is not common kita itu menikah 2 atau 3 sekaligus. Di seluruh tempat kayaknya, bahkan di Indonesia it's not really common orang nikahin saya nikahin gitu, ada itu 2, 3 gitu. Jadi kalau saya bilang saya menikahin gadis Aceh, itu artinya saya menikah 1. Because the culture told us that menikah itu 1, kayak gitu. Paham ya? Paham, Sir. Paham. Nah, itu intinya sebetulnya. Alright, any more question? No? Nope. No, oke. Ini masih 4, kita ada 25. Tapi I'm not going to finish it by myself all. Jadi kita akan ada juga kata benda verbal nanti dibahas. Tapi banyak juga yang lain. Nanti ada tenses, bagaimana menerjemahkan tenses dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimana menerjemahkan terma-terma yang sulit, bahasa serumpun, dan juga merombak kalimat bagaimana. Nanti itu akan saya bagikan tugasnya. Oke? Nanti akan saya bagikan tugas untuk kalian, ya mungkin satu orang satu guideline atau 1 orang 2 guideline untuk dibuatkan PowerPoint dan dijelaskan, dibuat video penjelasannya sebagai tugas untuk di pertemuan selanjutnya. Oke? Baik. Baik, Sir. Oke, Sir. Oke. Tugas untuk sekarang mungkin kayak tugasnya buatnya itu nanti mulai minggu depan, tapi mulai sekarang saya udah kasih tahu tugasnya mana. Oke? Nanti saya akan minta salah satu dari kalian untuk hubungi saya untuk mengambil materinya. Because I have attempt to find this material in the internet and I cannot find any. Saya juga dikasih oleh orang dulu buku ini, so I think that you guys perlu baca buku ini in order to understand the whole. Kemudian saya akan tentukan nanti bagian mana yang perlu kalian buat slide dan penjelasannya. Oke? Sir, Yes, Sir. kan ada tugas yang kemarin itu, Baik, Sir. Sir. Yang Sir suruh upload di Google Classroom. Itu uploadnya di wall-nya atau memang tasnya belum Sir buat? Tugas kelasnya Tasnya belum Sir buat? Wow, Oh, Sir. Iya, oke, Sir, nggak tahu mau upload di mana. Tasnya belum terbuat, nanti terbuat ya. Oke, Sir. Baik, Sir. Baik, Sir. Okay, I think that is all. Do you still have any question? No. No, so okay. no more, Sir. So, thank you everyone for your attention. Semoga mudah-mudahan paham dan tidak ada yang bingung lagi. And nanti minggu depan kita jumpa sekali lagi. Kemudian it will be the turn of Miss Salwa to continue the course. Okay, and that is all for today. Thank you everyone. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may leave the room. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you, Sir. Okay, may leave the room.